Baik, terima kasih kepada Bapak Sirait sebagai teman sesama CGP dan juga sebagai host dalam acara kita ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, perkenalkan saya Harapan Silitonga, tepatnya J Harapan P Silitonga. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023. Pada hari ini kami ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman kita dan pemahaman bersama serta pengalaman bagaimana budaya positif itu harus kita sebarluaskan di lingkungan pendidikan kita, terutama di SMK Negeri 1 Siborong-Borong. Ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk menyebarluaskan informasi ini. Di mana setelah kurang lebih 2 bulan kami mengikuti pendidikan guru penggerak ini, banyak hal positif yang kami jumpai, yang selama ini mungkin belum ada kita temui di sekolah kita ini, tetapi ketika kami mengikuti pendidikan, banyak yang kami dapatkan dari mentor kami, dari fasilitator, bahkan dari PP kami atau pengajar praktik yang kami ikuti. Baik Bapak Ibu, seperti yang diterangkan oleh Pak Sirait tadi, bahwa budaya positif sebenarnya sudah ada yang terjadi dan sudah kita laksanakan di sekolah kita. Tetapi implikasi atau pelaksanaannya ternyata masih sangat rendah. Ya, bahkan seperti yang Bapak Ibu bilang tadi, kita sudah mengarahkan senyum, sapa, salam. Tapi sampai saat ini kan yang kita lakukan kan masih 1% saya lihat itu. Bahkan GPH atau guru piket pun belum melaksanakan sepenuhnya. Ada tadi kawan kita menerangkan bahwa di sekolah kita dilaksanakan bisa lihat sampah ambil, tetapi kesadaran kita pun belum sepenuhnya melaksanakan itu. Terbukti dari apa? Masih banyak sampah-sampah berserakan yang kita lihat mungkin di kelas atau di sekitar lingkungan kelas belum kita laksanakan. Nah, pada hari ini inilah akan kita bicarakan dan kita laksanakan pada sekolah yang kita cintai ini. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kita tahu bahwa kodrat anak-anak ini berbeda-beda Bapak Ibu. Seperti tempo hari saya lihat ada anak-anak kita ini yang mungkin ditelantarkan oleh orang tuanya. Terbukti bahkan sampai tidak sekolah beberapa hari hanya karena masalah ongkos tidak ada dari rumahnya. Ada anak-anak ini yang kita perhatikan bahkan sampai cabut sampai 20 kali atau 10 kali. Apa yang terjadi? Mungkin ada hal tertentu yang mungkin di dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ada anak-anak kita ini mungkin yang orang tuanya PNS, ada yang petani, ada yang wira swasta dan sebagainya dan sebagainya. 1000 orang siswa kita, 1000 macamlah kodrat mereka. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa membawa diri kita dan menuntun mereka sesuai dengan kodrat anak-anak kita ini. Ya, silakan Bapak, lanjut. Setelah kita melihat kodrat siswa kita atau peserta didik kita, maka kita akan melakukan perubahan paradigma belajar, di mana konsep utama model budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan.
Berarti mungkin selama ini pemerintah melihat kita belum berubah. Belum berubah. Ada yang berhita orang mengajar, ada kita orang mengajar, ya hanya ceramah. Hanya marah-marah. Hanya main-main. Ya mungkin itu yang dilihat oleh masyarakat. Tetapi sekarang coba kita tekankan bahwa belajar itu adalah kita fokuskan kepada peserta didik, bahwa peserta didik adalah pusat dari segala pembelajaran yang kita lakukan. Artinya kita harus berpusat kepada peserta didik kita. Kenapa harus berpusat? Karena selama ini anak didik kita kurang kita rangkul, kurang kita artinya anak peserta didik tidak dilibatkan, sehingga terjadi apa? Ya hanya ceramah, hanya menulis ditulis, silakan tulis halaman 1 sampai sekian, itu yang terjadi. Padahal sebenarnya ketika kita melakukan itu, anak-anak tidak akan respect kepada kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa ini kita tekankan, setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan. Inilah Bapak Ibu perubahan-perubahan yang perlu kita laksanakan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana salah satu isi dari profil Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, semua ini harus kita berikan perhatian kepada siswa kita, supaya yang keenam nilai-nilai ini akan mereka penuhi. Artinya mereka bisa kreatif seperti yang selalu dilaksanakan setiap hari Rabu. Inilah kita tidak tahu sebenarnya potensi-potensi siswa itu di mana. Tetapi setelah kita buat selama beberapa bulan ini, ada kreativitas siswa setiap hari Rabu sudah nampak mulai. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bidang olahraga, ada yang dalam bidang pidato, bahasa dan sebagainya dan sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu, mari profil pelajar Pancasila itu harus tetap kita terapkan kepada peserta didik kita. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif yang kita harapkan kepada anak kita adalah, yang pertama, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sesuai yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatutan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya ketika kita disiplin, anak-anak kita paksa disiplin, sepertinya mereka tidak nyaman. Tapi justru kalau disiplin, inilah yang mungkin yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik. Suatu saat anak-anak yang disiplin mungkin akan menjadi anak-anak yang berhasil. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Menumbuhkan kesadaran. Inilah yang terjadi kepada anak-anak kita. Masih banyak yang belum sadar bagaimana sebenarnya penerapan disiplin itu sangat penting kita laksanakan di sekolah kita ini. Dan penerapan disiplin ini harus disungguhkan tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Kita sering membuat peraturan-peraturan yang mungkin membuat anak-anak didik kita menjadi kurang nyaman. Di antaranya ketika dia ketika anak peserta didik kita terlambat datang sekolah. Coba saya tanya dulu Bapak Ibu guru, kalau anak peserta didik kita terlambat masuk sekolah dengan peraturan 5 menit sebelum lonceng semua peserta didik harus sekolah, ternyata mereka melanggar. Ada guru GPH atau piket yang menghukum. Hukumannya seperti ini, disuruh menyapu sampah atau memungut sampah. Kemudian ada guru lagi disuruh membersihkan kamar mandi.
Coba saya tanya kepada Bapak Ibu guru yang lain dulu. Kira-kira ini termasuk budaya positif atau bagaimana? Tidak. Oke, coba Ibu Pasar Ibu. Kenapa tidak, Bu? Coba. Kasih dulu, Pak. Kenapa itu bukan budaya positif? Jadi sebenarnya kalau ada yang terlambat, Pak, Ya. kita tanyakan dulu apa Pak pergi terlambat. Itu kan langsung memberikan hukuman. Mungkin dibalik itu kita nggak tahu dia itu prosesnya apa dari rumah sampai ke sekolah ini. Artinya ditanya dulu latar belakangnya kenapa terlambat, kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, kita ambil hukuman yang setimpal gitu. Kalau misalnya dia sudah sering terlambat, bagaimana, Bu? Dia kenapa seperti itu? Padahal kita sudah memberikan pendekatan positif kepada dia, udah kita nasihati, ya kita tetap nggak boleh berhenti untuk menasihati, tetap dinasihati. Oh, tetap berarti tidak boleh berhenti menasihati, nasihati dan nasihati. Oke. Sampai dia berubah. Oke. Pak Perdiri, pastinya mau memberikan saran. Kasih Pak Perdiri. Dari tadi udah tunjuk tangan Pak Perdiri ini. Nah, ini banyak ide-ide cemerlang dari Pak Perdiri ini. Silakan Pak Perdiri. Saya rasa untuk hukumannya masih di dalam ranah yang positif. Berarti setuju Bapak? Berarti itu budaya positif? Iya. Oke, Pak Perdiri, budaya positif. Pak Suparmata. Pas. Ya, mengenai hukuman yang kita kenakan terhadap siswa kita ketika dia terlambat, pasti seperti yang dibilang Ibu Pasar Ibu tadi, ya kita lakukan pendekatan terlebih dahulu. Kita tanya dulu apa penyebab sehingga dia bisa terlambat, dan kita berikan arahan dan masukan kepada siswa tersebut, dan jangan langsung kita menghukum dan membuat tindakan yang seperti tadi langsung kasih membersihkan kamar mandi atau mengungut sampah. Itu aja sampai dia bisa berubah, itu aja. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat atas masukannya. Ya, satu lagi ya, karena Ibu ini udah CGP, kita dengarkan dulu dari Ibu ini. Silakan Bu, bagaimana dengan itu? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya yang dilakukan guru BK itu tidak tepat. Mengapa? GPH Bu. Iya, guru BK itu ataupun GPH tidak tepat. Mengapa? Karena ketika seorang siswa terlambat datang ke sekolah, itu tidak serta-merta diberikan hukuman membersihkan toilet. Karena apa? Itu tidak sinkron. Nah, seharusnya guru GPH menerapkan segitiga restitusi dulu. Guru tersebut bertanya kepada murid mengapa pada saat itu dia terlambat. Nah, artinya bagaimana supaya si peserta didik itu menemukan sendiri ataupun menyadari bahwa dia sudah melanggar kesepakatan yang sudah ditetapkan di sekolah. Nah, ketika si murid sudah menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan sudah melanggar kesepakatan yang sudah ditetapkan di sekolah, maka timbullah perasaan di peserta didik untuk melakukan suatu perubahan. Nah, dan si guru juga akan bertanya kapan itu akan dilakukan perubahannya. Nah, si murid akan menjawab dia akan melakukan secepatnya. Nah, jadi ada perubahan yang dilakukan si peserta didik lewat bimbingan yang dilakukan oleh si guru GPH, lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, sehingga si peserta didik sadar kedepannya dia akan hadir tepat waktu dan menjadi budaya positif pada diri si peserta didik untuk hadir tepat waktu ataupun mengikuti disiplin yang sudah ditetapkan di sekolah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang sudah memberikan tanggapannya bahwa budaya positif melalui hukuman sebenarnya tidak bisa kita terapkan. Ya, intinya kita harus melakukan pendekatan kepada peserta didik kita melalui segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, segitiga restitusi itu mungkin Bapak Ibu belum tahu sepenuhnya ya, tapi kami di CDP sudah akan belajar itu. Kalau Pak
Pak Guntur mungkin hanya tahu segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga kaki, segitiga apa lagi? Segitiga biru atau apalah. Ini ada tambah satu lagi segitiga restitusi. Ya, oke, Bapak Ibu, baik. Nah, kita lanjutkan lagi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, anak-anak kita pun sangat membutuhkan ini, dimanapun sebenarnya mereka butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan, kasih sayang, bertahan hidup, dan penguasaan. Nah, ini yang mungkin kita sering temui di peserta didik kita. Kadang kita tidak menyayangi mereka. Dengan cara apa? Kadang kita seperti yang dibilang Ibu Ibu Pasaribu, setelah terlambat ya kita marah-marahi atau bagaimana, ternyata itu salah Bapak Ibu. Nah, banyak hal yang kita lakukan kepada peserta didik kita supaya mereka tumbuh semangatnya untuk belajar. Silakan Bapak Ibu, lanjutkan Pak. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, siswa melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai dirinya. Ini merupakan motivasi nilai intrinsik. Inilah yang kita harapkan. Jangan karena siswa itu mau datang tepat waktu supaya nanti saya dihukum kalau terlambat, bukan seperti itu. Tetapi kesadaranlah bahwa siswa melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang intrinsik. Lanjut Pak. Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, siswa takut, memaksa, siswa menyebutkan kesalahan, siswa menjadi rendah diri. Ya, ini mungkin pengalaman kita Bapak Ibu ya. Kita sudah lihat misalnya ketika baris ada yang di belakang, kita panggil ke depan. Sebenarnya menurut ini salah sebenarnya. Artinya ketika kita panggil ke depan, bahkan kita tampar di depan, ya saya pun pernah melakukan itu, ya kan? Saya pun pernah, Pak JP pun pernah melakukan, bahkan Bapak Ibu guru sering melakukan itu. Itu namanya mempermalukan. Efeknya apa? Dia merasa tidak nyaman. Kita suruh jongkok di depan. Kelas ini yang tidak menyapu jongkok semua, ya kan? Otomatis anak-anak kan malu sebenarnya. Kemudian dia tidak nyaman. Nanti kawan-kawannya membuli dia. Lihat dong, yang mana aku udul mahok katanya gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya apa yang kita buat untuk supaya disiplin itu tidak gagal, yaitu penghargaan. Tiga restitusi yang kita lakukan tadi. Yang pertama, siswa bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, siswa menghormati dirinya, teori kontrol, dan siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu guru di sini. Ibu BP lah dulu. Misalnya Ibu, ada siswa kita yang cabut. Coba, kira-kira tindakan apa yang Ibu laksanakan ketika ketahuan cabut? Terima kasih Pak. Perkenalkan Bu namanya Bu. Dan statusnya, kalau status WA-nya, status WA, statusnya. Ya silakan Bu, silakan. Diperkenalkan nama saya Jojo Fatasar. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Seperti biasa yang kami lakukan, jika kita menemui siswa kita yang cabut, maka siswa tersebut akan kita panggil, lalu kita nasihati. Setelah itu memang diberi hukuman Pak biasanya. Bagaimana Bu? Coba diulangi Bu. Di siswa tersebut dipanggil Pak, lalu setelah itu dinasihati. Setelah selesai dinasehati biasanya diberi hukuman Pak. Oh, setelah dinasehati diberi hukuman. Ya, terima kasih kepada Ibu Jojo. Coba Ibu, ya Ibu Ringo-Ringo. Silakan Ibu Ringo-Ringo. Tunjuk tangan Ibu tuh. Jika ada siswa yang cabut dari kelas Ibu, tindakan apa yang Ibu lakukan? Terima kasih. Perkenalkan nama saya Dewan Tris Ringo-Ringo. Status masih GTT ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak. Sebentar Pak. Bukan status tadi. Oh, oke ya. Oh, Masih single atau Oh. bagaimana itu maksudnya? Udah beranak Pak. Udah berapa cucu? Oke.
Silakan. Terima kasih Pak buat kesempatannya. Sedikit dulu Pak, sebelum kami menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, ada baiknya kami tahu dulu Pak penjelasan dari pendekatan segitiga restitusi tadi. Apa bedanya dengan hukuman? Apa bedanya dengan sanksi Pak? Supaya kami bisa tahu. Terima kasih Bu. Nah, ini saya serahkan dulu kepada Pak apa dulu, biar jelaskan dulu Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya tadi udah banyak disampaikan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Bapak CGP, Pak Harapan. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Tadi disampaikan Bapak Harapan mengenai hukuman, lalu ikut bertangga kembali. Apa beda hukuman dengan sanksi dengan segitiga restitusi? Bapak Ibu, di sini kita diskusi nih Bapak Ibu ya. Saling berdiskusi. Mungkin sudah pernah kita alami, tapi kita tidak tahu yang kita lakukan itu sebenarnya ada yang salah, ada yang benar. Kenapa Pak? Jangan dulu Pak, nanti Pak ya. Nanti Pak. Iya. Jadi hukuman itu Bapak Ibu tadi disampaikan Bapak Harapan. Kadang kita lihat nih langsung Bapak Ibu. Saya pun mau menampar orang Bapak Ibu. Setelah kita mengikuti program pendidikan guru penggerak, itu sentuhan tangan tidak bisa lagi kepada siswa itu Bapak Ibu. Tidak bisa. Jadi itu mohon dipahami Bapak Ibu ya. Hukuman yang kita lakukan, contoh, mohon izin Pak Harapan, siswa yang tidak memakai atribut kita susun di belakang sana pun tidak boleh. Kemudian ada siswa yang melakukan kesalahan, kita suruh menghormat bendera pun tidak boleh. Semua hukuman-hukuman itu tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Nah, kan itu sudah kita lakukan Bapak Ibu ya. Ibu yang langsung memangkas. Disinilah peran kita Bapak Ibu, kerjasama dengan orang tua siswa. Bagaimana supaya anaknya semakin baik. Nah ini kan tidak pernah kita lakukan kerjasama dengan orang tua. Kita hanya guru dan peserta didik. Seharusnya kita ajak orang tuanya. Di sini kita harus lebih kerja keras Bapak Ibu. Harus lebih kerja keras. Kemudian tadi mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu, nanti saya kasih videonya Ibu. Langsung saya sendiri. Nanti saya jelaskan Ibu ya. Kemudian gini Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan lagi. Tadi ada mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Kita tahu Bapak Ibu, selama ini kita masuk kelas, mungkin metode ceramah, tanya jawab, hanya itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Menyampaikan materi itu hanya dengan kata-kata. Sekarang itu mari kita rubah Bapak Ibu. Kita rubah dengan pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Saya sampaikan Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, ini kita di dalam ini Bapak Ibu ya. Oh Nadia, ini rahasia ini Nadia ya. Bapak Ibu, sebenarnya semua soal-soal yang kita beri sama siswa ada kunci jawabannya. Jadi untuk apa lagi kita beri itu Bapak Ibu? Semua soal. Kan bahaya ini kan Bapak Ibu ya. Kita kasih soal, materi, padahal mereka sudah lebih paham di situ. Disinilah peran kita mengolah kelas itu. Bagaimana yang dia pahami muncul potensi dirinya. Potensi dia untuk mengolah pengetahuan yang dipahaminya. Pertanyaannya, sudahkah kita lakukan yang seperti itu Bapak Ibu? Bagian ya Pak ya. On proses, ya nggak apa-apa Pak. Pelan-pelan tapi berkelanjutan kita laksanakan. Saya sendiri dalam melakukan itu juga Bapak Ibu. Contoh, langsung praktiknya Bapak Ibu ya. Saya sudah masuk pertanian TKR listrik. Kalau saya mengajar, kan biasanya saya sampaikan
ini materi, ini tujuannya. Udah mulai saya ngomong terus. Udah kerjakan. Padahal kita nggak tahu mana minat, mana karakter siswa itu, kita tidak tahu itu Bapak Ibu. Kita ini semua lahir beda rahim. Siswa itu pun beda rahim. Karakternya berbeda-beda. Potensi dirinya berbeda-beda. Nah, sekarang tugas kita bagaimana mengolah potensi siswa itu menjadi terbuka. Kemudian Bapak Ibu, jangan pernah Bapak Ibu memarahi siswa di dalam kelas bila dia bicara terlalu kuat suaranya, suara mi. Nah, itu dilarang Bapak Ibu. Iya, memang itu dia Ibu. Bagaimana kita mengolah kelas itu supaya belajar siswa itu semangat. Memang kenapa saya bilang kerja keras? Contoh Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu gerakkan ini, yang pintar jangan Ibu gabung dengan yang pintar. Makanya di sini ada sistem penilaian Bapak Ibu. Dan itu tidak usah Bapak Ibu ungkapkan kepada siswa. Siapa yang lemah, siapa yang lebih pintar, tidak usah Bapak Ibu sampaikan. Bapak Ibu yang tahu. Lalu Bapak Ibu kelompokkan. Yang kurang mampu, dia gabung dengan ini, yang ini. Berkelompok Bapak Ibu. Pembelajarannya tidak harus sama. Nah, itu pula Bapak Ibu. Sampai kan? Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Lihat ya Bapak ya, untuk pertanian, contohnya ini ya. Kita ambil karton. Lalu ambil kertas kecil-kecil. Lalu ambil spidol. Nah, misalnya siswa itu kita suruh menggambar padi. Kelompok ini menggambar bawang. Yang sana menggambar buahan yang lain. Biarkan mereka bernalar sendiri untuk melakukan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya mengamati aja apa yang dikerjakan mereka. Nanti hasilnya mereka ungkapkan. Contoh bisa presentasi, bisa dari kelompoknya itu dia mengungkapkan. Kenapa saya menggambar ini, Ibu? Saya senang dengan bawang yang kami tanam. Lalu cara dia supaya bagus tumbuhnya seperti ini. Dialah yang memunculkan potensi dirinya sendiri Bapak Ibu. Mengolah seperti itu. Begitu juga dengan TKR, TBSM. Kan kerja keras kita kan Bapak Ibu. Padahal kita belum tahu, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Kita buat siswa itu memunculkan ide-idenya. Contoh kecil Bapak Ibu, saya tanya gini, kelas 10 listrik pula ini. Tahu listrik yang di rumah kalian dari mana? Saya bilang dari PLN. Benar, dari PLN. Kalau sumbernya kan dari pembangkit ini Bapak Ibu ya. Walaupun kita tahu sama dari PLN. Lalu ada siswa satu menjawab gini Bapak Ibu, Pak, kami nggak dari PLN, dari motor listrik Pak. Saya terkejut. Kan salah saya kan di sini. Maksudnya kami nggak ada dari PLN Pak. Abang saya membuat listrik di rumah saya dari motor listrik Pak. Pernahkah kita tanya seperti itu pada siswa Bapak Ibu? Sebenarnya mereka lebih pintar, sudah tahu, tapi makanya mereka jadi diam. Ini aja yang disampaikan. Ini apa fungsinya sama saya? Nggak tahu kita Bapak Ibu. Itu siswa itu. Jadi kan lihat nih Bapak Ibu, siswa itu karakternya tadi kenapa beda-beda? Kan ada yang mengganggu, ada yang suka menjawab, ada yang suka, kan beda-beda tipe karakter siswa itu kan Bapak Ibu. Itu yang mau kita kelola Bapak Ibu di dalam kelas. Yang diam itu kenapa? Diam supaya dia aktif. Kita kalau bisa jangan di belakang lagi, dia ajak di depan kelompoknya biar gampang kita perhatikan. Seperti itu cara memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya. Sebagai kalau siswanya bodoh saya ingatkan Pak, tidak ada siswa yang bodoh. Siswa itu bukan bodoh Pak. Cuman kita belum tahu cara mengolah dia Bapak. Kalau kita ajak dia bicara,
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang mau sampaikan kepada siswa, jangan di depan siswa itu, kawan-kawannya. Ajak dia ke ruangan. Kenapa? Mentalnya jatuh nanti Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tekan. Cuma nih pengetahuanmu, nggak tahu apa-apa. Aduh, makin down dia Bapak Ibu. Jelas. Tapi tanpa kita sadari itu kita lakukan yang seperti itu. Jadi sekarang budaya itu kita rubah. Ya kan Bapak Ibu ya? Mulai paham Bapak Ibu ya? Ya kan gitu Ibu Turnik seperti itu Ibu ya? Iya. Memang benar. Iya benar. Iya. Tadi bisa dipanggil Pak Efel. Bantu dulu aku buat soal matematika. Hitungan 2 menit saya kasih soalnya semua. Sama kunci jawaban. Saya nggak tahu kenapa. Ibu. Kunci jawabannya saya kasih tahu. Lalu ditanya Pak Efel, dari mana soal itu? Dari mana kunci jawabannya? Saya bertanya, belajar dari siswa Bapak Ibu. Terkejut saya. Semua ada. Jadi bagaimana saya cara mengajar materi apa yang perlu saya ajar mereka sudah tahu. Ini hati kecil ini bicara di ruangan. Pak, ketinggalan yang disampaikan Bapak Ibu guru itu. Jadi kenapa nggak ngomong dia nak saya bilang. Nanti marah gurunya Pak. Tahu Ibu, Bapak Ibu? Apa? Apa? Artefak inteligensi. AI. Itu Bu ya. Di situ semua kita cari ada. Semua ada. Bukan. Lihat. Di Inggris Bapak Ibu, semua sudah ada wakil kepala sekolah itu robot. Robot Ibu ya. Dan itu sudah berkembang. Robot itu AI. Iya. Ngeri kan? Kita sudah ketinggalan jauh Bapak Ibu. Mau mengenai tanaman. Lihat Bapak Ibu, kita kerja di ladang kerja 5 hektar, mau berminggu-minggu. Mereka 3 hari selesai. Kan kita sudah bangga kan? Nah kita nih ngajari siswa dengan metode lama pula lagi. Hadis kan Bapak Ibu, perkembangan teknologi itu. Jadi kita ajari siswa itu dengan teknologi lah Bapak Ibu. Ya, kita mulai aja dari kita pelan-pelan Bapak Ibu. Contoh, tadi Bapak Ibu ngajar bawa buku, hanya buku. Itu pun kalau bukunya dibagi sama siswa. Ya, supaya jelas, sampaikan aja seperti ini Bapak Ibu. Tampilkan. Ya Bapak Ibu, mulailah. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita sharing ini Bapak Ibu ya. Nanti saya ngajar listrik, saya pakai Canva. Padahal di sini tidak ada simbol-simbol listrik. Saya pakai Visio lagi Bapak Ibu untuk menggambar listrik. Lalu saya gabung dengan Canva. Saya mau cari kunci jawaban ya dengan itu tadi. Mungkin teman-teman kita di sini tadi kan ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bu. Mungkin teman-teman kita di sini belum dapat gambarannya yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jangan teman-teman kita berpikir bahwa setiap kita masuk dalam proses pembelajaran tujuannya berbeda. Tujuannya kan sama, prosesnya yang berbeda. Itu mungkin yang teman-teman kita perlu dipaparkan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang dimaksud di sini, gitu dia. Iya. Paham nggak yang disampaikan Ibu Turnik Bu? Ah, nggak bingung juga. Ya, ini sepertinya Ibu Turnik paham ini. Nggak apa-apa Ibu. Sambil sharing. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang mau kita lakukan Bapak Ibu? Ya, ini izin hanya untuk berbagi, membantu untuk video aksi nyata Pak Dharma Sirait dan Pak Harapan Selitonga. Nah, di pendidikan guru penggerak kita memang diharapkan untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Bahwa kita sebagai seorang pendidik sangat diharapkan sekali saat mengajar itu berdasarkan kebutuhan peserta didik kita. Misal, jangan ada dalam pikiran kita Bapak Ibu tujuan pembelajaran kita itu kepada misal kita punya murid 33.
maka tujuan pembelajarannya 33 bukan. Dia tetap satu. Hanya yang mau kita terapkan itu adalah metode dan media yang berbeda. Maka tadi seperti yang dikatakan Pak Sirait itu, dalam penerapan pendidikan berdiferensiasi, gurunya memang harus ekstra, lebih capek, dan harus lebih kreatif. Mengapa? Seperti yang dipaparkan oleh Pak Sirait. Misal di materi saya itu, materinya adalah anekdot. Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat menyebutkan struktur teks anekdot. Itu tujuan pembelajaran akan kita capai. Nah, supaya dia sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kegiatan awal yang kita lakukan itu adalah pemetaan murid kita. Kita harus petakan dulu murid kita. Memang memetakan murid kita ini sulit, tetapi itu adalah hal yang sangat mendasar harus kita lakukan. Kita petakan dulu murid kita ini berdasarkan kebutuhannya. Apakah dia audiovisual atau visualnya? Nah, cara memetakan itu bagaimana? Bisa kita sebarkan lewat angket. Atau di saat pembelajaran, misalnya tadi itu saya anekdot, bisa saya tampilkan video saat seseorang itu membacakan anekdot. Nah, dari situ bisa kita nanti tanya, siapa yang sudah paham hanya mendengarkan video, maka murid kita itu akan angkat tangan. Nah, berarti itu dia murid kita yang visual, begitu. Nah, akan ada yang tidak paham, boleh kita tampilkan dia berbentuk narasi. Nah, dia akan kita suruh membaca. Nah, dia ternyata paham. Nah, itu kan dia sudah kita lakukan pemetaan. Nah, ketika murid kita ini sudah kita petakan, maka media pembelajarannya juga berbeda. Gitu. Saat kita tidak mengajarkan seperti saya tadi adalah struktur teks anekdot, maka yang dia audiovisual ini akan saya tampilkan pembelajarannya lewat video. Yang tidak tadi itu lewat narasi. Sehingga apa? Dia bisa lebih memahami pembelajaran saat itu, sehingga dia bisa mencapai tujuan pembelajaran kita tadi. Artinya apa? Bahwa si murid dapat menyebutkan struktur teks anekdot, seperti itu dia. Nah, di penugasan juga begitu, proyeknya berbeda, hasil dari pembelajarannya berbeda. Kalau selama ini kan kita memberikan PR kepada murid kita. Oke, nomor 1 sampai 5, 34 murid kita, maka 34 sama semuanya tugasnya, toh. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi tidak, produknya itu berbeda. Nah, dari hasil pemetaan tadi, jika murid kita itu dia memang sudah yang memiliki rata-rata di atas ataupun yang sudah pintar, ya, maka dia bisa kita tuntut proyeknya itu lebih tinggi lagi. Misal, mereka kita suruh menayangkan lewat infokus, atau mereka sudah bisa lewat aksi diperagakan. Nah, sedangkan yang tadi yang kurang mampu itu dia bisa aja hanya membacakan aja struktur teks anekdot ini 1, 2, 3. Nah, dalam pengerjaannya juga yang kurang mampu tadi itu memang harus total kita bimbing. Jadi tidak seperti yang kita lakukan selama ini, kerja kelompok murid go, maka kita bisa pergi ke kantin. Tidak. Yang kemampuan murid kita itu di bawah rata-rata, itu full kita dampingi. Sedangkan yang menengah ke atas tidak, kita nyatanya ada yang kurang paham, kalau mereka katakan paham, itu kita lalukan aja begitu. Jadi kita, Bapak Ibu, jangan bingung, pembelajaran berdiferensiasi itu tujuan pembelajarannya sama. Yang membedakannya adalah di metode dan media. Maka supaya bisa menerapkan metode dan media sesuai kebutuhan murid, maka terlebih dahulu kita harus petakan kemampuan peserta didik kita. Begitu saya pikir, Bapak Raid, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih pada Ibu Turnip yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Intinya tadi Bu, bahwa peserta didik itu harus dipetakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya Bu. Jadi kalau selama ini udah dilaksanakan itu Bu, udah mulai bisa. Oke, jadi kira-kira kalau Bapak Ibu guru masih bingung, nanti kita usulkan kepala sekolah, Ibu ini nanti di supervisi minggu depan, nanti kita sama-sama nggak apa-apa, ya. Karena mungkin Bapak Ibu masih bingung kan, kemana sebenarnya memetakan mereka, kemampuan sesuai dengan kemampuan mereka. Nanti kita lihat sama-sama, siapa yang mau ikut bersama kepala sekolah supervisi hari minggu depan, nggak apa-apa ya. Ini untuk pembelajaran bagi kita semua, karena terus terang mungkin karena ini masih hal baru yang tidak dapat. Sebenarnya berdiferensiasi itu mungkin selama ini kita masih seperti itu, tapi kalau setelah siap pembelajaran CGP ini makin adalah perubahan sekolah kita ini, ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan
Udah Pak Raid, ada lagi mau ditambahkan? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut dulu Bapak Ibu. Yang pasti tadi sudah lumayan menambah pemahaman kita Bapak Ibu mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada izin Pak Sehat, kenapa nggak connect Pak ya internet kita? Positif itu bisa dilaksanakan di sekolah, itu diawali sebetulnya dari asesmen. Pada waktu siswa masuk ke sekolah, kita harus petakan seperti dikatakan oleh Ibu Turnip, kita harus petakan gimana kemampuan si siswa. Kalau kita samaratakan dia, oke, diterima berdasarkan nilai, oke, masuk ke kelas, yang nilainya tinggi, kepinginnya TK-nya TKJ gitu. Sebetulnya nggak seperti itu. Kalaupun ada nilai, kita lihat latar belakangnya dulu, sosial ekonominya seperti apa. Karena sebagai sebuah sekolah, satu-satunya sebuah sekolah SMK negeri di kecamatan Borong-Borong, kebetulan saya adalah guru pembimbing khusus, siswa itu akan memiliki keistimewaan tertentu, apalagi di daerah kita ini. Orang tuanya seperti apa, gizinya seperti apa, adat istiadatnya seperti apa. Sehingga pada waktu nanti kita melakukan pembelajaran di sekolah, dengan koordinasi dengan Ibu BP, guru-guru yang bersangkutan, wali kelas, kemudian guru-guru ataupun pihak yang berhubungan dengan anak-anak tersebut, terutama yang berkemampuan khusus atau istimewa, kita bisa melaksanakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri ada 3. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Konten itu materi. Materi apa yang pantas diberikan kepada anak? Kita lihat tadi berdasarkan kemampuannya, latar belakangnya. Apakah berbeda? Loh, capek lah. Kalau setiap buat RPP itu berapa RPP yang harus saya buat? Kalau dalam satu kelas itu gaya belajar berbeda, kemudian ada lagi anak yang memiliki kemampuan khusus. Tidak, RPP itu cuma 1. Tetapi ini memang perlu kita kita beritahu kepada orang tua siswa, anakku rajin kok belajar, tugas-tugas dikerjain. Kita beritahu, oh Bu, sebetulnya di dalam kerangka kurikulum yang diberikan oleh pemerintah, si anak itu diharapkan bisa begini. Tetapi dengan kemampuan anak ibu dan semangat dia belajar, ibu juga harus mengerti bahwa kemampuannya itu hanya bisa dinilai misalnya 65. Kenapa? Kalau kita berikan dia nilainya 80 atau 85, masuklah dia universitas. Apakah kita tidak malu? Jadi kita juga harus bisa, gitu. Jadi itu tadi mengenai konten. Prosesnya seperti apa? Seperti yang dikatakan Ibu Tuni sudah sangat betul. Ada yang namanya tutor teman sebaya. Dalam satu kelompok ada waktu diskusi, berbagai macam mereka. Kelompokkan mereka yang berbagai. Ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang berkemampuan khusus. Nah, yang sama sekali misalnya dia agak terbelakang atau tidak mampu mengikuti kita tari kita harus ajari di sini. Minimal misalnya dari 5 tujuan pembelajaran, kalau bisa dilakukannya 2, ya kita berikan dia nilai juga. Karena apa? Karena kita sendiri pun tidak semua bidang bisa kita kuasai. Dari 10 tujuan pembelajaran, misalnya dia bisa melakukan 6, apakah dia tidak layak naik kelas? Layak. Kenapa? Karena ada namanya modifikasi kurikulum dan penghilangan kurikulum, dan itu diizinkan oleh pemerintah. Kemudian produk apa yang kita inginkan dari si siswa? Jika siswa misalnya dia hanya mampu di bagian ototnya, karena dia suka bergerak, gaya belajarnya harus kesana kemari, ya itu nanti tujuan yang kita inginkan untuk dia capai. Jangan kita paksa dia menjadi seorang pemikir kalau dia nggak sanggup. Kalau dia sanggup, dari otaknya kita akan berikan lagi dia pendalaman. Jadi nggak usah susah kali, ini harus begini, enggak, satu aja kurikulumnya. Cuma kita tandai bisa, sebetulnya kita laksanakan itu. Asik ini asal duduk aja, dia rajin rapi di kelasnya, kemudian dikerjakan tugasnya, udahlah ada sekian, sebetulnya kita laksanakan itu. Jadi nggak ada sebetulnya yang susah lah di pembelajaran berdiferensiasi. Susah lah kalau begini, enggak. Kita laksanakan itu. Kita waktu rapat kan sudah ada, kita bilang, ini baik ya dia sebetulnya, cuma memang otaknya nggak ada. Dan nilai dia dulu itu mematuhi disiplin di sekolah itu juga bernilai. Menguasai materi itu juga, walaupun tahapnya hanya rendah, itu kan bernilai. Jadi jangan, dia nggak begini, dia harus keluar, nggak boleh begitu. Kita tidak tahu masa depan anak-anak.
Bapak Ibu, terima kasih. Belum connect juga Pak ya? Atau di situ Pak? Perkenalkan, nama saya Novel Marhada ya. Ini sekedar pertanyaan dan sekedar mau menanya juga sama Pak Sirait mengenai sebenarnya tujuan kita melakukan pembelajaran terhadap siswa ini sebenarnya mau apa, kan gitu. Kalau saya dengar tadi dengan cara metode yang kita dengarkan yang dipaparkan oleh Ibu Tuni juga, itu sebenarnya memang bagus. Dan cuman kalau kita terapkan terhadap siswa kita yang ada di SMK Negeri 1 Seborong-Borong ini, itu terlalu sulit menurut saya. Kenapa? Karena background yang siswa yang masuk ke SMK Negeri 1 Seborong-Borong ini sebenarnya di luar jangkauan kalau saya amati, ya. Contohnya seperti saya lah di TKM atau teknik sepeda motor. Bagaimana cara saya menumbuhkan minat siswa supaya orang itu bisa lebih mandiri atau bersemangat melakukan pembelajaran baik di kelas maupun di bengkel, melakukan praktek. Berbagai metode yang saya buat terhadap orang itu, dari sekian banyak siswa, kita katakan satu kelas itu 32. Sedangkan saya sendiri yang mengajari dengan jumlah siswa 32. Bagaimana cara saya atau metode saya membuat yang seperti yang dikatakan oleh Ibu yang tadi, menggunakan metode-metode yang disebutkan, padahal saya sendiri kan gitu. Karena yang kita sebutkan tadi, siswa itu minatnya beda-beda. Ada yang minatnya cuma bernyanyi, ada yang minatnya cuma duduk-duduk, ada yang minatnya cuma berantem, kan gitu. Bagaimana seorang guru cuma sendiri untuk mengarahkan seperti yang kita harapkan? Itu satu. Baru yang kedua, masalah minat siswa, kalau saya perhatikan Pak, minat siswa kita ini nggak ada, ya, nggak ada. Kalau kita saya suruh dia di praktek, orang itu mau teori. Saya suruh teori, orang itu mau kantin. Saya suruh istirahat, orang itu mau praktek. Jadi kita bingung melihat karakter siswa kita ini. Memang kalau saya amati, latar belakang siswa kita ini memang ekonominya di bawah. Bahkan orang tuanya mungkin nggak sempurna, artinya nggak lengkap. Mungkin orang tuanya udah meninggal dua-dua, mungkin broken home, kan gitu. Jadi kalau kita perhatikan, dan saya sendiri memperhatikan, minat siswa kita ini belajar di sini nggak ada. Minat siswa kita, itu yang pertama. Bagaimana cara kita menumbuhkan minatnya? Itulah yang kita cari solusi. Kalau cuma satu guru yang studi di bagian, contohnya kayak praktek, nggak mungkin bisa sendiri. Harus kita buat tim, mungkin lebih dari satu guru, gitu dia. Dan yang paling kita tekankan, bagaimana cara kita menumbuhkan minat siswa supaya orang itu bisa mampu belajar. Itu aja intinya. Oke Pak, terima kasih. Baik Pak Simarmata. Setuju semua Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan Pak Simarmata ya. Iya. Nah ini di sini problem kita Bapak Ibu. Kalau saya memberi bukan jawaban nih Pak ya, pendapat. Tadi sudah Bapak bilang karakternya beda-beda, nggak ada minatnya. Yang paling ngerinya lagi Pak, apalagi kalau kita biarkan siswanya. Disinilah hati guru bergerak. Dia sudah susah, tidak ada perhatian, kita biarkan. Jadi gimana? Kita buat motivasi intrinsik. Bapak Ibu paham nggak intrinsik? Iya benar Bu. Selama ini, contoh Bapak Ibu, siswa ini melakukan niat dia datang ke sekolah itu karena peraturan. Peraturan itu kita yang buat. Padahal itu salah. Sekarang bagaimana kita buat mengelola kelas itu, siswa itu yang buat peraturan, yang kita buat menjadi kesepakatan, lalu dilakukan itu, dan kita buat menjadi keyakinan mereka. Sehingga mereka yang melakukan dari dirinya, bukan kita yang menyuruh. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Motivasi intrinsik. Selama ini kan gini Bapak Ibu ya. Sini dulu kena. Ambil dulu sampah itu. Contoh kecil ini Bapak Ibu.
Itu kan perintah kita itu ya. Itu namanya motivasi ekstrinsik dari orang yang menyuruh. Dari dirinya tidak ada yang bergerak. Itu yang mau kita harapkan Bapak Ibu. Makanya untuk melakukan itu bukan langsung sekarang kita lakukan, besok sudah berubah, tidak. Pelan-pelan kita lakukan. Kita kelola kelas itu. Benar yang dibilang Pak Semar Mata. Izin mohon maaf Bapak Ibu. Kita kan orang yang nggak sempurna juga ini Bapak Ibu ya. Kalau kelas itu kita tinggalkan 1 menit, siswa itu berlari ya Bapak Ibu. Ngeri ya. Apalagi kita datang terlambat. Tadi kita bicara budaya positif. Kita mau melakukan positif kepada siswa. Maaf kata saya terlambat. Pada saat saya datang ke kelas, siswa saya tinggal 10 orang, sisanya di kantin. Padahal yang mau kita lakukan budaya positif, menangis. Jadi di sini untuk mengatasi seperti itu Bapak Ibu, kita kerjasama, koordinasi. Contoh, saya terlambat, saya telepon Pak Siburian. Pak Siburian, 5 menit saya terlambat. Oh, siap Bapak. Siswa itu bisa dijaganya dulu, nunggu saya datang 5 menit. Kalau Bapak Ibu tidak ada pemberitahuan, ya itu yang terjadi Bapak Ibu. Padahal kita mau merubah siswa itu menjadi baik. Ayo kita lihat lagi diri kita ya kan Bapak Ibu ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Benar ya. Saya bukan mau ngapain Bapak Ibu, bukan. Kita sama-sama orang yang kurang ya, yang lemah. Tapi karena ada koordinasi, makanya berjalan dengan baik. Untuk mengelola yang dibilang Pak Simar Mata, jangan kita biarkan siswanya. Mari kita bangkitkan motivasi diri siswa itu, supaya dia mau berbuat dari dirinya sendiri, bukan atas perintah kita. Mungkin itu yang bisa saya jawab Pak. Ya benar Pak ya? Iya. Pasti kesadaran diri kita. Ya nanti bisa udah tersambung ini. Oke, sudah ya. Oke, Bapak Ibu, sebentar ya. Ini nih, Bapak Ibu. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, atau siswa terlambat. Banyak contohnya kan Bapak Ibu ya. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini diharapkan Bapak Ibu guru hanya sebagai pemantau dan manajer. Kalau bisa, komplitnya sebagai manajer. Kalau belum bisa sebagai manajer, kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Lihat ini Bapak Ibu ya. Kalau penghukum kita guru sebagai penghukum, kita bilang gini, patuhi aturan sekolah, sana di depan baris. Itu kita yang menyuruh Bapak Ibu. Patuhi aturan sekolah, kita suruh siswa itu di depan baris. Itu salah, itu sebagai penghukum. Kemudian, pembuat rasa bersalah. Si siswa merasa bersalah ini Bapak Ibu atas yang kita lakukan. Berapa kali Bapak memberitahukan kamu, Bapak kecewa sama kamu. Mungkin itu pernah kita sampaikan sama siswa Bapak Ibu. Itu membuat siswa merasa bersalah dirinya. Kemudian sebagai teman pun dilarang Bapak Ibu. Kan kita peluk siswa itu kan, saya pun seperti itu Bapak Ibu. Rupanya salah juga ini. Ayolah, kamu yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ayo, coba kau ke depan, buatlah Bapak bangga. Itu pun tidak boleh Bapak Ibu. Yang diharapkan sebagai pemantau dan manajer. Kita bilang sama siswa, kamu sudah melanggar aturan, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu tahapannya Bapak Ibu. Kemudian kalau posisi guru, Bapak Ibu guru sebagai manajer, ini yang kita sampaikan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Biar dia yang mengungkapkan kesalahannya Bapak Ibu. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kan dari dia kan? Dia yang mengungkapkan, dia yang menyelesaikan masalahnya. Ya, Bu. Inilah Pak, ini semua ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Maunya kita kan manajer. Ya, benar. Sebagai manajer. Seandainya Pak, pada pas waktu ini dulu.
udah diperingati itu sesuai, nggak ada hukuman kan, nggak ada perbuatan itu, itu nggak ada. Sesuatu kesalahan yang dilakukan tanpa tidak kita seperti yang bilang Bapak tadi harus memang dari dalam dirinya kan, tidak perlu kita bicara dengan mereka. Kita hanya sebagai manajer aja, pemantau. Nah, caranya siswa itu biar sadar kalau perlakuannya itu salah, bagaimana caranya Pak? Ini maksudnya Ibu, kita panggil siswanya, ini kita tanyakan sama mereka. Bukan kita biarkan siswanya Bu, kita ajak bicara. Tetap berulah, kasus yang sama. Jadi inilah, Bapak mau lama periksa, buat minggu, saya. Lanjut Bu, lanjut. Kalau sudah saya kotil, betul kamu berubah. Iya. Itu permintaan dia Bu. Nggak apa-apa. Kalau permintaan dia nggak apa-apa. Kemudian lanjut Bu. Yang pasti Ibu sudah lakukan. Ya ini permintaannya. Nggak apa-apa divideokan aja orang permintaannya. Atau kita suruh aja siswa itu menggotel dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu kita sampai. Bagaimana caranya nggak ada hukuman, gitu kan? Nggak ada hukuman. Seandainya nggak ada hukuman bagi siswa, contoh anak saya sekarang lagi ada satu orang di situ. Saya buat pendekatan, tidak ada hukuman di situ ya Pak. Cuma itulah posisi manajer atau pemantau aja. Nah, udah saya buat pendekatan sampai berapa kali, tetap diulangi kasus yang sama, bahkan lebih. Itu kan bukan mempermalukan sebenarnya. Tapi ini pribadi nih Bu ya, bicara sama siswa, bukan sama tempat kawan-kawan. Belum. Oke. Diulangi dari kasus yang sama, nanti makin berat. Mau bicara. Nah, oke Bapak Ibu. Nanti nggak apa-apa, sama tambah-tambah ya Bapak Ibu ya. Kan Ibu sudah memberikan pemahaman sama dia, lalu nggak Ibu tanya supaya kamu berubah, apa yang apa jawabannya Bu? Jawabannya saya mau berubah. Iya. Besok minggu. Tindakannya Bu, maksudnya tindakan yang mau dilakukannya supaya berubah. Kalau kata-kata nggak diterima itu. Besok saya datang menghadap. Oke, saya tunggu. Menghadap pun nggak datang. Nggak datang. Terima kasih Bu. Baik. Ibu kerjasama sama BP memanggil orang tuanya. Di sini peran kita kerjasama sama orang tua. Hah? Enak kan Ibu? Apakah sudah Ibu panggil orang tuanya? Jawaban orang tua gimana? Berarti orang tuanya. Iya, ujungnya. Memang ada perubahannya. Iya. Masalahnya kalau kita kan nggak kasih hukuman sedikit pun sama siswa. Contoh, mengambil sampah tidak semua tapi nggak mau, harus punya kesadaran sendiri. Kita lakukannya kayak gitu Pak. Inilah peran kita, Bapak Ibu. Macam mana cara kita membuat dia sadar akan dirinya? Akan berat kan Bapak Ibu ya? Tapi pelan-pelan kita lakukan Bapak Ibu. Dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu.
sinetron. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mengukur biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bersama saya. Oh, pas di BP di sini pun sampai BP. Iya, BP dong. Soalnya ibu, itu Jojo. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya jadi ibu saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Bisa ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat dia merasa menjadi orang yang gagal. Memandang rumah dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Dia akan menyimpan Kenapa, Ibu? Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Oh, lagi ini begini. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan untuk menjaga suasana santai.
Karena ini masih dorongan eksternal. Sehingga murid bisa berperilaku baik, namun sebagai teman nih. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Harus di sekolah jam 7. Iya, sesuai jam 7. Harus tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, sampai ada demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu tinggal kelas. Jangan tinggal ya. Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk kemampuan murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ada sama dulu kan? Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau begitu. Tapi napiwan orang kita pun. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibunya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling mulia? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan
menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajak refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Happy. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita tonton mengenai 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebagai teman bisa, tapi itu masih eksternal, hanya kita yang mengatakan dia. Kemudian pemantau masih standar dia, tapi sudah bisa dilaksanakan. Dan yang diharapkan posisi kita sebagai posisi manajer. Lalu mungkin tadi waktu video tadi Bapak Ibu ada dengar mengenai keyakinan kelas di sini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu kan? Di sini wali kelas yang paling penting di sini Bapak Ibu sebenarnya. Kerjasama wali kelas terhadap siswanya. Mana tugas saya tadi Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sebelum saya bahas mengenai keyakinan kelas, Bapak Ibu, peraturan yang di sekolah ini lama-lama kita ganti Bapak Ibu. Peraturan yang di sekolah ini sudah ada, namun itu belum bisa kita ganti. Karena saya jalan ke setiap kelas, semua kelas paling ada 5 entah 7 kelas yang baru ada kesepakatan kelasnya. Kesepakatan kelas itu diciptakan oleh siswa itu sendiri Bapak Ibu. Wali kelasnya mengarahkan untuk membuat menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 sepeda motor? Peraturannya pasti kita untuk selamat. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Ini peraturan-peraturan ini kita lakukan, akhirnya kan kita lakukan dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Benar ya Bapak Ibu? Itu maksudnya Bapak Ibu. Nanti kesepakatan kelas itu sudah dibuat sama siswanya, lalu dilakukan Bapak Ibu, dilakukan. Contoh, Pak Tabu Boron sudah buat ini misalnya sudah buat kesepakatan kelas. Kalau guru yang masuk ke dalam kelas itu, pertama setelah dilihat siswanya di dalam kelas, lalu dia perhatikan kesepakatan kelasnya. Oh ini ya hasilnya nomor 1, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Ketiga, menghargai dan menghormati. Rupanya ada siswa yang terlambat. Kita panggil Bapak Ibu. Dari mana nak? Ini dari kantin Pak. Ini ikut membuat kesepakatan kelas? Enggak Pak. Ada juga siswa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau membuat kesepakatan kelas, semua siswa dilibatkan, jangan tidak ada. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu isinya tidak usah banyak-banyak. Saya berharap 3 udah cukup. Nanti kalau besok ada kondisi kelas yang harus siswa berubah atau melanggar, ya kita tambah Bapak Ibu. Melanggar dia tapi tidak ada di kesepakatan kelas, kita tambah lagi. Namun yang 3 itu pun dilakukan sudah bagus itu Bapak Ibu. 3 aja sudah banyak yang melakukan kesalahan. Lalu saya lihat ada di situ Bapak Ibu, tidak usah saya sebut, 32 isi kesepakatan kelasnya. Saya tanya isinya 2, nggak ada yang tahu. Jadi itu berarti dibuat asal-asal Bapak Ibu. 32 poinnya. Saya yang baca stres. Jadi isinya nggak usah banyak-banyak. Jadi saya berharap Bapak Ibu ingat, keyakinan kelas itu nanti kalau sudah tercipta di setiap kelas, itu nanti kita omongin sama Bapak Kepala Sekolah, membuat menjadi keyakinan sekolah. Contoh, setiap kelas kan pasti ada datang tepat waktu, berarti di sekolah pun datang tepat waktu. Jadi semua kelas ini kita rangkum menjadi
kesepakatan sekolah, bukan peraturan sekolah, Bapak Ibu. Paham? Oke, bisa Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ayo yang wali kelasnya bisa kerjasama Bapak Ibu dengan siswanya. Siap Pak. Karena saya masuk tidak ada Bapak. Ya nanti kita revisi. Ya ini membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Ini saya buat ini Bapak Ibu. Ini siswa misalnya. Lalu saya anak-anak sekarang saya serahkan kepada kalian. Kalian mau bentuk kelompok atau mandiri untuk membuat keyakinan kelas kalian atau kesepakatan kelas kalian yang membuat kalian senang belajar di dalam kelas. Lalu mereka menulis. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Selesai mereka membuat, kita rumuskan. Kemudian menempelkan keyakinan kelas tersebut ke dinding. Besar aja dibuat Bapak Ibu di dinding. Jadi setiap guru yang masuk memperhatikan siswa lalu memperhatikan keyakinan yang sudah dibuat. Kalau ada yang melanggar, panggil. Ini kalian yang buat. Kenapa harus kalian langgar? Bisa ya Bapak Ibu ya? Saya ada buat video, kemana videonya ya? Oh ya, silakan Bu. Terima kasih Pak, nama saya Deni Repelita Burus Mamorang. Yang mau saya tanyakan Pak mengenai keyakinan kelas ini. Di kelas saya Pak sampai hari ini saya tidak buat itu kesepakatan kelas karena kemarin sebenarnya kami sudah mau membuat, tetapi karena ada kemarin yang dari BP ada itu kesepakatan atau peraturan yang dari BP itu Pak yang dipaparkan di depan di dalam rapat kemarin, sehingga sampai hari ini yang manakah yang harus kita ikuti, yang kesepakatan kelas kita kah atau yang dari BP? Itu yang mau saya tanyakan Pak. Atau gimana? Atau dari sekolah, kesepakatan sekolah itu yang harus kita yakini atau kita lakukan di kelas, begitu Pak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya Bu BP ya, ada peraturan. Tangan orang tua itu ya Bu ya. Iya. Ini gimana ini Bu? Bisa sharing? Bisa sharing Ibu? Ya ini pribadi sebenarnya deh. Apa? Kelas. Yang disebarkan oleh Ibu Brojol itu kan peraturan sekolah ya kan? Nah, kesepakatan kelas itu adalah bagaimana agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu bisa berlangsung dengan kondusif. Jadi itu bagaimana si anak tumbuh motivasinya belajar, suasana kelas seperti apa yang mereka inginkan. Itu kalau di dalam kelas. Apakah bisa berbeda antara keyakinan kelas dengan peraturan sekolah? Sebetulnya keyakinan kelas itu merujuk juga kepada peraturan sekolah. Makanya kita arahkan siswa. Mereka punya pendapat macam-macam. Ini. Tetapi minimal yang mana yang mereka maui agar kelas itu bisa kondusif. Karena ini kegiatan dalam kelas, bukan secara global di luar kelas. Jadi apa kriteria mana yang mereka ingin di dalam kelas? Kalau dia di dalam kelas, tetapi satu keyakinan kelas itu bukan berarti itu yang berlaku untuk setiap pembelajaran, setiap guru. Bisa aja tiap guru berbeda. Pada waktu si guru A buat praktek, dia bisa aja buat kesepakatan kelas sendiri. Kemudian waktu si guru B lagi buat bahasa Inggris, mungkin kan agak berbeda yang dia inginkan. Bisa itu berbeda. Yang mau saya tanyakan kan Bu, itu tadi peraturan yang dari BP itu kayaknya harus dilengketkan di kelas. Dilengketkan juga bisa. Jadi mubazir kayaknya kan? Bukan. Tidak. Sebetulnya kan peraturan dari sekolah itu untuk semua sekolah, untuk semua lingkungan sekolah. Sama seperti peraturan dari Kementerian Pendidikan. Diadopsi menjadi peraturan dari dinas provinsi, diadopsi lagi menjadi peraturan sekolah gitu. Itu kan jadi keyakinan kelas itu tidak menyalahi dari peraturan sekolah. Itu tinggal bagaimana penerapan dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke sekolah, sekolah ke kelas gitu maksudnya. Tetapi kalau di kelas itu kita sesuaikan dengan gaya belajar si anak, mereka maunya seperti apa. Tapi kita arahkan juga agar tidak menyalahi dari peraturan yang ada. Dan di dalam membuat kesepakatan kelas yang akan lahir nanti menjadi keyakinan kelas, tidak boleh ada kata tidak
tidak dan jangan. Misalnya tidak ribut di dalam kelas, itu tidak boleh. Jangan memukul teman, itu tidak boleh. Menggunakan kata negatif tidak boleh, harus kata-kata positif. Iya. Misalnya saling menghormati, gitu. Terus aktif dalam pembelajaran, sopan dalam bersikap di kelas sewaktu pembelajaran. Jadi harus kata-kata positif, tidak boleh kata tidak dan kata jangan. Baik, terima kasih Ibu Irma. Mungkin yang disampaikan Ibu Jojo, saya rasa lebih baik menjadi konsekuensi itu Bapak Ibu yang disampaikannya. Mungkin di situ ada hukuman-hukuman di situ ya Bu. Iya, lebih baik itu konsekuensi yang dilanggar siswa, bukan peraturan. Angka kredit Bu, iya, berarti bukan peraturan itu. Itu konsekuensinya bila mereka melanggar. Jadi peraturan itu Pak Ibu buat aja seperti bagaimana supaya kondisi kelas itu mereka senang belajarnya Ibu. Makanya saya bilang cukup 3 dilaksanakan pun 3 itu udah bagus sekali. Ya contoh kalau menghargai dan menghormati, ya pasti kalau menghormati, hormatilah yang lebih dewasa. Menghargai pada saat teman berbicara, biarkan dia, kita yang lain mendengar. Bapak Ibu, ini sering terjadi. Ada kawan siswa menjawab, jawabannya salah, yang lain tertawa. Lalu ingatkan lagi, ini kok dengan tertawa, ini ada yang menghargai. Apapun yang dikeluarkan siswa, pendapatnya, semua saling menghargai. Padahal yang tertawa itu pada saat kita tanyakan, coba, kamu kenapa tertawa? Ikut kawan Bu. Kan dipahar sebenarnya kawan ini. Saya pikir kamu tertawa karena jawaban dia. Enggak, bukan karena kawan tertawa. Nah itu yang perlu kita arah-arahkan Bapak Ibu. Supaya jangan dibiasakan kelas itu. Kalau kita biarkan itu Bapak Ibu, ya seperti itu terus. Kita ingatkan dia. Ingat, ini. Seperti hukum-hukum itu juga ya. Supaya jangan melanggar kita ingat hukum ini. Nah itu. Oke Bapak Ibu ya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Mungkin saya rasa sedikit lagi nih Bapak Ibu. Iya. Ini tadi pertanyaan Ibu apa? Dewantri mengenai segitiga restitusi. Mengatasi permasalahan siswa, baik dia terhadap siswa maupun dia terhadap guru maupun terhadap lingkungan sekolahnya. Saya bacakan Bapak Ibu, segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berarti kita menstabilkan diri dia dulu Bapak Ibu. Biasanya kan, nggak salah, nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk siswa. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dia siswa itu berbuat pasti ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kenapa dia melakukan itu? Siswa tersebut. Promosi. Adok meminjam pena itu. Aduh. Ya. Belum buat saya. Suaranya agak pelan Bapak Ibu. Ya, ini menstabilkan identitas ini, Pak. Sekarang Pak? Iya, lagi keluar. Lagi mingguannya ini. Biar nonton video kita Bapak. Siap ngajar, nanti kita panggil di sini. Ya, menyelesaikannya satu siswa 3-5 menit aja. Tidak bisa.
Nanti ini sekalian apa bisa Pak? Sekalian coating. Bisa ya? Ini udah bagian dari coating. Koordinasi Bu. Bantu ya Bu ya. Saya kasih contoh satu aja nih Bapak Ibu ya. Yang biasanya saya menampar sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Oke, udah siap. Makanya saya pernah juga ketika RP ya, menyelesaikan masalah kan. Satu video aja ya. Dan on cuma tidak sih. Ya, terus. Nanti diodak sesuai situasi. Dalam penerapan program disiplin positif, sistem AMONG. Nah, ini apa AMONG ini Bapak Ibu? Bapak. Ternyata AMONG itu Bapak. baru saya tahu ini Bapak Ibu. Orang Batak AMONG ya. Nah, mungkin berlaku ini Bapak Ibu. Merupakan cara mendidik anak dengan dasar kemerdekaan dan kebebasan agar anak didik dapat tumbuh sesuai kodrat pribadinya. Sistem AMONG patut dijadikan sebagai cara mendidik untuk menciptakan jiwa merdeka sehingga menjadikan siswa lebih berani belajar apa yang dikehendakinya. Dengan memahami dari yang kita pelajari hari ini, semoga mendapat ya wawasan kita bisa terbukalah untuk melaksanakan Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Iya. Jadi begini Bapak Ibu ya. Ini kan berkelanjutan kami ini masih Bapak Ibu. Saya sampai tahun depan. Iya Bapak Ibu. Iya. Cuman kita padat memang sampai bulan 4 gitu Bu ya. Ya mudah-mudahan. Jadi saya tetap juga masuk ke kelas Bapak Ibu. Iya. Memang itu penerapannya. Maka saya lakukan ini Pak. Bukti. Ya kalau itu bukan supervisi Pak. Penerapan dari apa yang Bapak pelajari ini ya. Saya sudah buat komunitas saya Bapak Ibu. Mungkin semua sudah dengar ya. Komunitas saya untuk Kabupaten Tapanuli Utara namanya Somate. Somate. Iya, saya buat untuk Kabupaten Tapanuli Utara. Sama juga, di situ kita gabung aja Bapak Ibu. Biar lebih seru. Jadi ilmu mereka kita terima. Ya, WA-nya Somate. Cuman ini mudah-mudahan nanti launchingnya pada saat selesai dulu Bu ya. Karena memang tugas-tugas kita padat. Bisa ya pelan-pelan ya. Iya. Selesai mengenai budaya positif yang kami sampaikan bersama Bapak Harapan. Saya mau mengajak Bapak Ibu, apalagi yang ini yang masih muda ini. Sekarang pemerintah membuka angkatan ke-11
program guru penggerak. Kami berharap Bapak Ibu mau mengikuti ya Bapak Ibu, karena sangat bermanfaat bagi kita dan bagi siswa. Bagaimana Bapak Ibu kalau mau mendaftar? Tanggal 27 terakhir. Tanggal 20 sini Bapak Ibu. Jadi segeralah mendaftar. Cara mendaftarnya buka akun SIM PKB Bapak Ibu. Nanti langsung diarahkan tampilan layar utama. Bapak Ibu silakan mendaftar. Pada Ibu Agustina, Pak Gultum, Pak Riyadu, ya kan Pak? Banyak manfaatnya Pak. Besok kalau Bapak ikut ini, mungkin sertifikasi apa semua jalan cepat Pak. Ibu cepat cair Pak. Hah? Kegiatan Jalurnya berbeda nanti kalau dia yang mau sertif. program guru penggerak ini Pak. Iya, tapi apa yang Bapak inginkan cepat dari situ Bapak. Kalau sudah memiliki sertifikat itu. Kamu udah masuk. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Pakai panitia